bahwa dulu pers itu tidak merdeka, gampang digoyang, bisa dibredel, bisa di stop, tidak independen. Kita tahu misalnya ada pilkada, pers ini merdeka, dia melakukan segala sesuatu untuk kepentingan publik, jangan dipengaruhi, jangan diintimidasi. Selamat datang dan berjumpa lagi untuk pertama kalinya dalam program podcast Dewan Pers. Saya Asep Setiawan yang akan menjadi tuan rumah program ini yang merupakan acara perdana kali ini menghadirkan seorang wartawan senior dan wakil ketua Dewan Pers Hendry C. Bangun. Selamat datang di program. Terima kasih Pak Asep. Isu yang pertama barangkali kita akan obrolkan adalah mengenai apa sih peran Dewan Pers dalam menjaga kemerdekaan pers. Baik, ya. Jadi sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang 40 tahun 99, tugas pertama Dewan Pers itu adalah menjaga kemerdekaan pers. Bagaimana bentuknya? Ya, jadi ini harus kita ingat kembali sebelum Undang-Undang Pers ini lahir, ya, bahwa dulu pers itu tidak merdeka. Ya, gampang digoyang, bisa dibredel, bisa di stop, tidak independen. Nah, tugas Dewan Pers yang paling utama adalah menjaga kemerdekaan pers dalam pengertian itu. Ya, jadi Dewan Pers itu akan mengupayakan berbagai cara supaya pers ini bebas di dalam apa? Menggali informasi, bebas di dalam menyiarkan berita, bebas di dalam memilih topik-topik, bebas di dalam bertindak. Nah, berbagai macam inilah yang sebenarnya menjadi tugas-tugas pokok. Misalnya begini, kita tahu misalnya ada pilkada di satu daerah. Nah, di situ biasanya apa? Wartawan ini dipengaruhi, diintimidasi. Nah, lalu Dewan Pers membuat program, ya, sosialisasi ke daerah, begini loh meliput pemilu, dan juga sosialisasi kepada pimpinan-pimpinan daerah. Inilah yang namanya pers sekarang, ya. Pers ini merdeka, dia melakukan segala sesuatu untuk kepentingan publik, jangan dipengaruhi, jangan diintimidasi. Jadi nah, ini kalau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sih, kenapa sih pers itu memang harus merdeka gitu ya? Kenapa tuh pers ini harus seperti tadi dikatakan tidak boleh diintimidasi, tidak boleh ada apa namanya campur tangan pemerintah bahkan disebutkan? Iya, jadi kemerdekaan pers itu kan salah satu esensi dari sebuah negara demokrasi. Artinya apabila pers dapat bertugas tanpa hambatan, maka dia akan membantu proses demokrasi. Katakanlah membantu bagaimana masyarakat menyalurkan aspirasinya, ya, membantu masyarakat itu melakukan diskusi-diskusi publik tentang kepentingan publik. Nah, dengan demikian maka kemerdekaan pers itu juga dengan sendirinya itu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi di dalam proses demokrasi. Dia mampu bersuara, menyatakan pendapat, ya, sehingga arus berita atau arus informasi tidak hanya dari pihak-pihak yang berkuasa. Katakanlah eksekutif misalnya. Nah, lalu misalnya ada proses undang-undang. Nah, ini kan kadang-kadang di parlemen barangkali prosesnya terjadi, memang mereka mewakili rakyat, tetapi suara rakyat yang sebenarnya ini kan bisa disalurkan lewat media massa. Nah, itulah sebabnya misalnya penting pers ini bebas, tidak dihalang-halangi di dalam menyerap aspirasi dari masyarakat. Nah, konsekuensinya kalau dia kemudian tidak merdeka, seperti tadi disebutkan itu adalah wewenang Dewan Pers dan fungsi Dewan Pers untuk menjaga ini, kalau tidak merdeka itu memang ada konsekuensinya. Iya. Artinya kita lalu tidak berjalan sebagaimana demokrasi yang seharusnya. Ya, katakanlah misalnya gini, ada pemilihan kepala daerah, media massa mengekspos, ini loh calon-calonnya, ini kelebihannya, ini pengalamannya. Nah, dengan demikian masyarakat nanti juga membahas. Ya, tentu masyarakat, ya kan, supaya daerahnya maju, dia perlu pimpinan daerah yang paling bermutu. Nah, dengan media menyiarkan, ya, ini loh calon-calon rekam jejak, masyarakat akan memilih yang terbaik. Nah, itu sendiri sudah sumbangsih pers bagi kehidupan demokrasi. Nah, itu salah satu contoh saja. Nah, kalau dulu kan pers ini misalnya tadi ya,
tidak hanya mempromosikan, mengungkapkan, tapi juga kalau mengkritik misalnya. Ya. Dulu sebelum ada undang-undang ini, kalau mengkritik ada konsekuensinya. Betul. Nah itu bagaimana sekarang? Ya, jadi dengan adanya undang-undang pers itu ditegaskan bahwa sebetulnya semua komplain, keluhan, pengaduan tentang pers ditangani dengan undang-undang pers. Ya, kalau dulu kan kalau ada sesuatu mengenai pers itu dia bukan hanya bisa diproses dengan pidana umum misalnya gitu ya, atau dia malah dipersekusi dengan tidak hanya diintimidasi tapi juga katakanlah dipukulin ya, kantornya diserbu. Nah, sekarang ini kan dengan undang-undang pers di situ jelas sekali bahwa segala keluhan, komplain ya tentang pemberitaan itu penyelesaiannya sudah disediakan jalurnya, yaitu jalur melalui Dewan Pers. Nah, nanti di situ ada proses mediasi, lalu proses adjudikasi misalnya. Oh, ini dia diberi sanksi memberikan hak jawab gitu ya. Jadi penyelesaian atas kasus-kasus pers itu dengan undang-undang pers itu jelas sekali dinyatakan di dalam undang-undang pers. Pers mengkritik, pers memberikan analisis-analisis ya terhadap kegiatan eksekutif bahkan masyarakat. Kemudian ada konsekuensi tadi bisa dibredel, persnya juga, wartawannya juga bisa terkena. Iya. Nah, sekarang karena ada kebebasan, ada kemerdekaan, dikritik juga ini terlalu kebablasan. Nah, ini gimana Dewan Pers berperan di situ? Ya, ini nanti kaitannya tentu dengan kualitas ya sumber daya manusia dari pers itu sendiri. Ya, kita harus mengakui bahwa ada begitu banyak wartawan sekarang ini yang kualifikasinya itu dari A sampai Z lah. Artinya kalau dia dari media yang memiliki proses rekrutmen yang baik ya, ada proses pelatihan sebelum diterjunkan, maka nanti dia akan media itu akan memiliki SDM yang baik. Tentu saja akibat lanjutannya adalah dia akan menghasilkan karya jurnalistik yang sesuai lah katakan kode etik ya, sesuai dengan standar-standar. Nah, sementara banyak juga media yang sama sekali tidak melakukan proses rekrutmen sebagaimana lazimnya. Ya, asal ada orang yang berminat dijadikan wartawan. Dan tidak perlu pendidikan juga kan? Tidak juga dilatih. Nah, ini jadi ini tentu saja membuat ya kualitas itu berbeda ya. Inilah sebetulnya tugas Dewan Pers ya. Antara lain misalnya kan salah satu tugasnya meningkatkan kapasitas melalui apa? Ya pendidikan dan pelatihan. Lalu barangkali nanti di ujungnya juga membuat sertifikasi ya wartawan supaya kita bisa mengklasifikasikan oh ini yang level muda, ini media utama, supaya nanti di struktural media dia menempati posisi sesuai dengan kapasitasnya. Jadi wartawan pun yang memang sehari-hari memproduksi berita begitu ya, ini juga harus ikut menjaga kemerdekaan pers dengan profesional tadi ya. Betul. Makin dia profesional, makin dia sebetulnya mendukung kemerdekaan pers karena masyarakat lalu melihat, ya kan? Oh, begini ya karya jurnalistiknya. Sementara kalau misalnya orang lalu sembarangan menjadi wartawan dan membuat berita yang tidak berkualitas, maka masyarakat akan menduga, wah ini kok pers begini. Sudah diberi kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri, swaregulasi sebagaimana ditetapkan di dalam undang-undang pers, tetapi kacau balau seperti tidak beraturan. Nah, inilah sebetulnya. Jadi kemerdekaan pers ini memang harus dirawat oleh semua ya. Masyarakat juga ada perannya ya. Dia katakanlah ada media watch ya. Dia mengontrol. Begini loh kondisi media sekarang. Hai orang-orang pers, perbaiki diri dong misalnya. Nah, itu peran masyarakat. Sementara kalau peran eksekutif barangkali dia ikut misalnya memberikan pelatihan-pelatihan ya bagi wartawan misalnya kebidangan tertentu mengenai finansial, mengenai pertanian, mengenai pendidikan, olahraga dan sebagainya. Nah, sekarang soal kualitas wartawan, mereka juga berorganisasi ya. Dan sekarang ya. Di Indonesia kan sudah diizinkan orang berkumpul berorganisasi pun. Nah, peran Dewan Pers dalam rangkaian tentang wartawannya ini gimana ini? Asosiasinya atau organisasinya? Apakah
ada upaya untuk juga kaitan dengan menjaga kemerdekaan pers ini soal wartawannya? Ya, jadi sebetulnya kan Dewan Pers itu tidak bisa bekerja sendiri, oleh karena itu dia harus dibantu oleh konstituen, ya. Dalam hal ini adalah organisasi wartawan atau jurnalis gitu ya. Kan sekarang ini ada 4 yang menjadi konstituen Dewan Pers, yaitu AJI, ya, IJTI, PWI dan PFI, ya. PFI ini pewarta foto. Nah, mereka ini sebagai konstituen, ya, dari Dewan Pers kan juga diberi katakanlah fasilitas dalam bentuk misalnya pelatihan atau uji kompetensi, ya kan. Dengan demikian diharapkan wartawan atau jurnalis yang menjadi anggota organisasi itu dia itu lalu meningkat kapasitasnya. Nah, jadi memang ada yang juga yang sifatnya langsung, ya, misalnya Dewan Pers membuat workshop di sebuah provinsi gitu ya, dan diutamakan memang anggota organisasi karena mereka sudah membantu Dewan Pers. Nah, bagaimana dengan yang tidak masuk di dalam organisasi? Nah, ini memang juga beberapa kali dilakukan, tapi memang ini agak sulit ya, karena nanti kita tidak bisa mengklasifikasi katakanlah level mereka. Nah, sementara kalau dia bergabung di organisasi kan biasanya mereka itu juga diklasifikasi juga misalnya anggota muda, anggota biasa kalau di PWI, ya. Nah, dia menjadi anggota biasa kalau dia sudah memiliki sertifikat kompetensi minimal muda. Nah, di AJI juga begitu kan. Anggota dia juga terklasifikasi. Dengan demikian Dewan Pers lebih mudah memberi materi pelatihan, tahu untuk ini level ini. Sementara kalau yang tidak masuk di dalam organisasi memang sulit, ya. Atau mereka yang memiliki organisasi wartawan lokal misalnya, itu memang perlu juga yang meningkatkan atau berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas wartawannya itu, karena itu kan ada kaitannya juga dengan kemerdekaan pers, ya. Dan Dewan Pers sendiri kan tentu berharap wartawan-wartawan yang jumlahnya ini kan banyak, ya. Banyak, 100 ribuan. 100 ribuan itu juga memiliki tanggung jawab gitu, ya. Dan Dewan Pers di situ bagaimana itu dengan organisasi yang tidak dinamakan konstituen tadi harapannya? Sebetulnya kan Dewan Pers itu terbuka, ya. Silahkan, ya, ikuti syarat-syarat yang ditentukan bersama, ya. Jadi syarat ini dulu ditentukan oleh 20-an lebih organisasi pers, ya, supaya dia dapat dianggap menjadi konstituen. Syaratnya untuk organisasi wartawan adalah jumlahnya minimal misalnya 500, tersebar misalnya di 10 provinsi, di setiap provinsi berapa. Nah, penuhi syarat itu, maka setelah diverifikasi Dewan Pers, ya, dia akan menjadi konstituen. Jadi terbuka. Kalau sekarang ada 11, ya bisa aja tahun 2022 ini ada yang memenuhi syarat jadi 12, bisa jadi 13 gitu. Jadi khususnya untuk organisasi wartawan tidak ada pembatasan, hanya belum memenuhi syarat gitu, ya. Jadi Dewan Pers sebetulnya tidak ada upaya menutup diri, tidak. Justru Dewan Pers senang kalau wartawan ini berhimpun di sebuah organisasi, tetapi memang dia betul-betul menjadi wartawan di media yang berbadan hukum khusus pers. Nah, bukan badan hukumnya campur-campur. Ya. Baik, terima kasih Pak Hendrik Cahabangun, dan ini kita program perdana podcast Dewan Pers ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Terima kasih.